Pemirsa Kapendam Jaya Kolonel ARH Heruwin mempertanyakan fasilitas repatriasi karantina di RSDC Pademangan yang digunakan oleh Rahel V-nya. Fasilitas tersebut harusnya hanya diberikan pada para pekerja migran Indonesia, pelajar dan juga pegawai RI yang melakukan dinas dari luar negeri. Kapendam Jaya Kolonel ARH Herwin mengungkapkan jika Rahel V-nya sebenarnya tak berhak mendapatkan fasilitas repatriasi karantina di RSDC Wisma Pademangan. Karena hak itu hanya diberikan kepada para pekerja migran Indonesia atau PMI yang kembali ke Indonesia dan menetap minimal 14 hari di Indonesia. Selain itu, fasilitas juga diberikan kepada pelajar atau mahasiswa Indonesia setelah mengikuti pendidikan atau melaksanakan tugas belajar dari luar negeri, serta pegawai pemerintah RI yang kembali ke Indonesia setelah melaksanakan perjalanan dinas dari luar negeri. Pada kasus telegram Rahel V-nya, Herwin menyampaikan jika yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan fasilitas karantina di RSDC Pademangan. Ya, kita masih terhubung dengan Profesor Zubairi Zurban dan kita akan tanyakan pertanyaan yang sempat tertunda tadi. Prof, bagaimana sebenarnya pengawasan yang dijalankan saat ini untuk sistem karantina di Indonesia sampai tadi adanya kasus di mana warga harus kabur gitu dari karantina. Ada beberapa kasus sebenarnya, ada juga warga negara asing yang sempat ketahuan berenang begitu ketika masa karantina. Menurut Anda bagaimana? Iya, karantina kan memang suatu kewajiban, bahwa ada yang melanggar itu amat sangat disayangkan. Namun bisa dikatakan sebagian besar tempat karantina sudah berjalan dengan baik, dan itu dibuktikan juga dengan data angka penurunan melandainya kasus pandemi. Namun tidak berarti kita memang harus kurang waspada. Nah, kejadian ini bahwa terjadi pelanggaran memang harus tidak terjadi lagi. Jadi ke depan memang supaya kejadian yang serupa tidak berulang, karena itu membahayakan kita semua. Terus terang saya dan banyak tidak hanya dokter, semua orang juga sekarang takut kalau kejadian bulan Juli Agustus itu berulang lagi. Masuk rumah sakit susah banget, mau masuk IGD COVID penuh, kemudian ribuan orang meninggal di rumah waktu isolasi mandiri. Mungkin kita masih ingat traumanya, dan beberapa sejawat teman-teman kita yang meninggal juga banyak. Jadi tolong diingat masa yang kelam tersebut, jangan sampai terulang lagi. Baik, dengan kata lain bahwa memang penguatan pengawasan ini memang di lapangan harus benar-benar dilakukan sebaik mungkin ya, Prof ya? Iya, benar sekali. Jadi pengawasan harus lebih ketat. Prof, kita bicara mengenai karantina, waktu karantina yang ditetapkan pemerintah. Kita tahu sempat di awal ada 14 hari, lalu 8, sekarang 5 untuk tadi tujuan pariwisata, border dibuka. Banyak pihak yang menyayangkan ketika harus di angka 5 hari seperti itu, Prof. Karena idealnya tidak seperti itu. Dari ID sendiri melihat waktu karantina, idealnya seperti apa? Dan kalaupun sekarang terlanjur 5, apa yang harus dilakukan? Di beberapa negara kan memang 7 hari, tapi sebetulnya 7 hari itu tes PCR-nya hari ke-5. Kemudian hasilnya negatif, hari ke-7 keluar. Sebetulnya hampir sama, kita kan tesnya hari ke-4, kemudian ke-5 sudah ada hasil. Masalahnya kan kita sekarang makin lama makin cepat hasilnya sudah ada. Jadi karantina 5 hari bisa diterima dengan catatan bahwa positivity rate kita masih seperti sekarang, rendah banget. Begitu data epidemi kita atau pandemi di Indonesia itu kemudian meningkat, ya harus disesuaikan. Artinya 5 hari ini tidak boleh fix, namun harus kebijakan yang perlu disesuaikan sesuai dengan monitor evaluasi jumlah kasus harian, jumlah kasus yang meninggal harian, dan jumlah keterisian rumah sakit terisi COVID. Jadi positivity rate itu memang penting sekali untuk menentukan kebijakan. Jadi sekarang ini bisa, sekali lagi bisa diterima selama positivity rate kita amat sangat rendah seperti sekarang. Kan rata-rata Indonesia 2,2%, bahkan Jakarta 0,8%. Dan rumah sakitnya mulai sepi. Jadi karena
risiko penularan amat rendah, maka karantina yang 5 hari itu bisa diterima. Tapi itu memang tesnya hari keempat harus PCR, tidak boleh antigen ya. Jadi memang semuanya harus akurat. Kalau semuanya dikerjakan dengan baik dan seakurat mungkin, insya Allah sih kita terlindung. Tentu dengan terus dimonitor, dievaluasi. Baik, Prof, banyak sekali sebenarnya masyarakat yang mengkhawatirkan apakah dengan 5 hari ini mereka bisa aman atau bisa beredar di antara masyarakat dan tidak menyebabkan penyebaran COVID-19. Karena kan kita tahu sebelumnya ada informasi masa inkubasi yang cukup lama. Apakah dengan 5 hari ini bisa dikatakan ini bisa lebih aman begitu? Iya, tadi aman karena PCR dikatakan hari keempat, kemudian karena kondisi kita sekarang positivity rate-nya rendah banget. Namun tidak aman misalnya pada waktu ini dikerjakan bulan Juli ya amat tidak aman, atau bulan Agustus kebijakan ini tentu tidak boleh dikerjakan. Namun sekarang dengan kondisi sekali lagi positivity rate yang amat sangat rendah, dengan kondisi rumah sakit rujukan keterisiannya amat sangat sedikit, kemudian yang meninggal harian juga berkurang, yang kasus baru harian juga berkurang, maka menurut saya bisa diterima selama dimonitor, dievaluasi. Kalau terjadi lonjakan, maka harus segera dikembalikan ke 8 hari. Baik, Prof, kita tahu bahwa memang kalau kita bandingkan dari 15 Juli puncak, kasus nasional ini penurunannya luar biasa, ada di angka 98%, dan sekarang tadi border sudah dibuka untuk kedatangan wisatawan asing. Kalau dari ID sendiri, kita tahu banyak pihak, ya bicara ini ada pro dan kontra. Ada yang menyayangkan karena kita masih ada ancaman gelombang ketiga dan juga hal-hal lain yang memang harusnya tidak dulu terburu-buru seperti itu. ID sendiri melihat kebijakan-kebijakan terkait dengan tadi kedatangan wisatawan asing ataupun orang-orang dari luar negeri ke tanah air. Apakah ini juga cukup mengkhawatirkan, Prof? Iya, mengkhawatirkannya begini. Jadi kita juga harus sadar bahwa misalnya sekolah tatap muka ternyata ada klaster baru, dan klaster ini begitu ada yang positif sekolah tutup. Jadi ada perubahan kebijakan sekolah-sekolah yang menimbulkan klaster. Kemudian kita juga tolong diingatkan oleh PON kemarin, sekarang ini kan yang positif 83 itu, maka kontak tracing dan tes hariannya harus lebih ketat, harus dikerjakan dengan baik dan benar. Kontak tracingnya jangan 5 atau 10, minimal ya antara 15-30, kalau bisa 30 bagus, sehingga klaster yang muncul ini tidak menyebabkan penularan yang tinggi. Nah, dalam hal karantina maka juga harus dimonitor laporan harian. Kan kita setiap hari bisa memonitor hari ini berapa kasusnya. Kita ingat 5 hari yang lalu 600-an, kemudian naik 1.200-an, turun sedikit. Jadi kalau selama masih sekitar itu tentu bisa tetap karantina 5 hari. Namun kalau misalnya melonjak menjadi kasus barunya setiap hari 10.000, misalnya positivity rate-nya menjadi 10%, nah itu 5 hari harus kemudian diganti dengan kebijakan yang lebih ketat. Artinya karantinanya memang harus segera diperpanjang. Jadi memang kebijakan dan aturan pada masa pandemi ini, memang pandeminya sendiri kan dinamik dan perilaku manusianya juga dinamik, virusnya pun ikut dinamik, artinya suka mutasi-mutasi. Nah, kalau ada mutasi baru penularannya hebat, nah itu kemudian harus karantinanya diperbaiki lagi. Tapi untungnya mutasi misalnya MU ini ternyata di Amerika mulai menghilang, di Inggris sampai hari ini juga baru ada 55 orang, jadi yang MU tidak usah terlalu khawatir. Jadi misalnya ada mutasi lain, ya harus ganti. Baik, dengan kata lain bahwa Prof, kebijakan ini adjustable ya Prof, disesuaikan dengan kondisi terkini di tanah air. Tadi Anda menyebutkan positivity rate, dan kita tahu tidak ada di dunia, belum ada negara yang punya blueprint kalau bicara COVID. Pakai trial dan error tadi harus dilakukan, tapi kebijakan sebaik mungkin menyesuaikan keadaan ya Prof ya? Ya, benar. Baik Prof, terima kasih atas waktunya.
Selamat beraktivitas kembali. Salam sehat. Dan pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetaplah di MNC News.